Shalom, selamat bertemu di Tell a Story Week pelayanan kanak-kanak Wilayah 6 2024. Saya Lydia Michelle Walzet. Saya Livia Marcia Walzet. Kami akan mengacarakan slot kada kali ini. Dalam slot ini, kita akan sama-sama mendengar cerita yang akan disampaikan oleh beberapa kanak-kanak dari daerah Kayangat. Selepas ini, kita akan mendengar lagu tema Tell a Story Week, yaitu God's Love. Selepas lagu tema, kita akan dipimpin oleh Kristen Danella LV dari Gereja Rani dalam doa pembuka. Sebaik selesai doa, kita akan mendengar lagu istimewa daripada Gereja Rani. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale. And he gave Job's sons and daughters again, and protected Daniel in the lion's den. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. He blessed Hannah with a son when she was old. He led Ruth to find a new family and home, and He cooled the fiery furnace we know for Shadrach, Meshach, and Abednego. In every Bible story I read, I learn this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. For I am convinced that neither death nor life, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale, and He gave Job's sons and daughters. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, Engkaulah yang pengasih. Ampunilah kami terlebih dahulu. Tuhan, kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu untuk memimpin kami dalam aktiviti Tell a Story Week. Berkati juga para pengambil bahagian, semua alat-alat peranti yang kami guna, dan bagi kami cuaca yang terbaik pada hari ini, agar laluan internet kami lancar. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendengar doa ini.
Kami serahkan dalam nama anak Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian tadi. Sekarang kita akan mendengar cerita-cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh kanak-kanak dari daerah Kayangat. Tajuk cerita yang pertama ialah orang Samaria yang baik hati, yang akan disampaikan oleh Ethel Darlene dari Gereja Tomboilit. Tajuk cerita yang kedua ialah anak yang hilang, yang akan disampaikan oleh Fiorla Porimin dari Gereja Kayangat. Tajuk cerita yang ketiga ialah perempuan di tepi sumur, yang akan disampaikan oleh Edir Rafael Ropas dari Gereja Rani. Tajuk cerita yang keempat ialah perumpamaan tentang seorang penabur, yang akan disampaikan oleh Riona Crystal Roni dari Gereja Monggis. Salam sejahtera kepada semua. Saya Ethel Darlene Rara Ernest dari Gereja Tomboilit yang akan menceritakan sebuah kisah yang terdapat di Lukas 10 ayat 25 hingga 37 yang bertajuk Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah yang sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan sahaja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Sekian. Hai semua, hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab tentang perumpamaan anak yang hilang yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboros harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada orang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepada bapaknya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepada dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan mendekati rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semua itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabung, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk bersuka cita dan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboros harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Itu saja kisah perumpamaan anak yang hilang yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Sehingga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galili. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang telah berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar."
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Hai semua, saya Riona Kristel. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang terdapat dalam kitab Lukas 8 ayat 1 hingga 20. Cerita ini ialah mengenai perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Mari sama-sama dengarkan. Suatu ketika Yesus pergi dari sebuah kota ke kota yang lain, menyebarkan berita baik tentang kerajaan Allah. Bersamanya ada ke-12 muridnya dan beberapa wanita yang pernah disembuhkan olehnya dari roh jahat dan berbagai penyakit. Antara wanita tersebut adalah Maria yang dipanggil Magdalena, yang telah dilepaskan daripada 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, pengurus istana Herodes, Susana, dan ramai lagi. Mereka semua membantu Yesus dan para murid dengan harta benda mereka. Pada suatu hari, orang ramai berkumpul dari bandar-bandar yang berdekatan untuk mendengar ajaran Yesus. Ketika itu, Yesus bercerita kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Yesus berkata, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Semasa dia menabur, sebahagian benih jatuh di tepi jalan, lalu dipijak orang dan dimakan oleh burung-burung. Sebahagian lagi jatuh di tanah berbatu. Benih itu cepat tumbuh, tetapi karena tanahnya tidak dalam, ia kekurangan air dan akhirnya layu.
Ada juga benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama benih itu, lalu mencekiknya. Namun, sebahagian benih jatuh di tanah yang subur. Benih itu tumbuh dan menghasilkan tuaian yang banyak, 100 kali ganda. Selepas menceritakan perumpamaan itu, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, dengarlah." Murid-murid Yesus tidak memahami maksud perumpamaan itu. Jadi mereka bertanya kepada Yesus, "Apakah maksudnya, Guru?" Yesus menjawab, "Kepadamu telah diberikan kunci rahasia kerajaan Allah. Namun kepada orang lain segalanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan, supaya walaupun mereka melihat, mereka tidak memahami. Dan walaupun mereka mendengar, mereka tidak mengerti." Lalu, Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Dia berkata, benih yang ditabur itu adalah firman Allah. Benih yang jatuh di tepi jalan melambangkan orang yang mendengar firman, tetapi kemudian iblis datang dan mengambil firman itu daripada hati mereka, supaya mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah berbatu melambangkan orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya bertahan seketika, dan apabila menghadapi kesukaran, mereka segera jatuh. Benih yang jatuh di antara semak duri melambangkan orang yang mendengar firman, tetapi kekhawatiran hidup, kekayaan, dan kenikmatan dunia mencekik firman itu, sehingga mereka tidak berbuah. Namun, benih yang jatuh di tanah yang baik melambangkan orang yang mendengar firman dengan hati yang baik dan jujur, lalu memegangnya erat-erat dan berbuah dengan tekun. Yesus juga berkata, "Tidak orang yang menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah bekas atau di bawah katil. Sebaliknya, mereka meletakkannya di tempat yang tinggi supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada yang rahasia yang tidak akan diketahui dan dibuka. Oleh itu berhati-hatilah bagaimana kamu mendengarnya. Siapa yang memiliki kepadanya akan diberi lebih banyak, tetapi siapa yang tidak memiliki, apa yang dianggap dimilikinya akan diambil daripadanya." Begitulah kisah yang saya dapat kongsikan dari Lukas 8 ayat 1 hingga 20, yang menceritakan tentang bagaimana firman Tuhan dapat tumbuh dalam kehidupan seseorang, bergantung kepada bagaimana mereka menerima dan menjaganya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Syukur, syabas, dan tanya kepada kanak-kanak yang telah menyampaikan cerita dengan begitu lancar dan menarik tadi. Soalan kuis kita pada hari ini akan diberikan dalam bentuk Google Form petang nanti. Sila hantar jawaban Anda. Hadiah yang menarik menanti Anda. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema sekali lagi. Dan sebaik saja lagu tema ini, kita akan dipimpin doa penutup oleh Natalie Porimin. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale. And he gave Job sons and daughters again, and protected Daniel in the lion's den. In every Bible story I read,
nor life, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale, and He gave Job's sons and daughters again. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini Bapa kami datang kepadamu memohon keampunan dari perkara-perkara salah yang kami lakukan, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih karena sudah beserta dengan kami sepanjang acara tadi, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Biarlah cerita-cerita Alkitab yang kami sudah dengar itu akan kami simpan dalam hati kami untuk kami kongsikan kepada yang lain. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Itu sampai di sini saja untuk kali ini. Jangan lupa slot kita esok. Semoga kita akan berjumpa lagi. Sekian daripada tim PKK Daerah Kayangan.